Keraton Yogyakarta pun yang hari ini lebih tua gedung Simanganti. 1706, kalau Keraton Yogyakarta yang hari ini itu 1754 kan. Tuanan ini ya. Tua Sumedang. Di rombongan besar Pajajaran masuk ke Sumedang itu pada bulan Ramadan, tanggal 22 April 1578. Sumber primernya kalau di kami ada naskah Warga Jagat. Kalau di Kesultanan Cirebon itu ada naskah Wangsakerta. Jadi dalam naskah itu yang menceritakan tentang peristiwa penyerahan atribut kebesaran kerajaan Sunda dari Pajajaran ke Sudangaran. Ini namanya Gedung Simanganti. Gedung Simanganti ini dibuat oleh Pangeran Panembahan Sumedang-Larang dan selesai dibuat bangunan ini tahun 1706. Jadi berdasarkan catatan sejarah kami, Gedung Simanganti ini merupakan ibu kota terakhir dari Kerajaan Sumedang-Larang. Jadi Sumedang-Larang itu ada 11 kali perpindahan ibu kota. 11 kali diawali dari Damaraja, Kampung Muhara, terus pindah ke Ciguling waktu zaman fase Prabu Gajah Agung. Dari Ciguling pindah ke ibu kota Kutamaya. Nah, pada saat ibu kota Kutamaya, mahkota Kerajaan Sunda Binokasi itu masuk ke Sumedang tanggal 22 April 1578. Dari Kutamaya berpindah lagi ke Daya Luhur. Di Daya Luhur sempat jadi ibu kota. Dari Daya Luhur pindah ke Candukur, pindah lagi ke Tegakalong, pindah lagi ke Pamarisen, Parumasan, Tenjo Laut, balik ke Tegakalong, dan terakhir di sini ke Gedung Simanganti di Regol. Jadi perpindahan ibu kota dari Tegakalong ke Simanganti ini karena faktor politik waktu itu, karena ada peristiwa berdarah di Masjid Tegakalong waktu zaman Pangeran Panembahan. Dari sisi konstruksi bangunan ini masih relatif utuh. Yang diubah itu lantai sama atap, ini udah perubahan. Kalau dulu lantainya sistem terakota, jadi ubin terakota yang terbuat dari tanah liat, masih tersisa di bawah gamelan. Dari sini ya Pak ya? Iya. Kalau bisa lihat silakan, itu ubin aslinya dulu terakota. Nah ini ternyata sistem terakota diubah pada masa Orde Baru ya, waktu tahun 85. Jadi ada penataan kembali. Tapi ini secara keseluruhan ini masih utuh ya Pak ya? Ya, kalau konstruksi itu gedung ini merupakan heritage tertua di Sumedang. Ini kan 1706. Masya Allah. Dengan Keraton Yogyakarta pun yang hari ini lebih tua gedung Simanganti. 1706, kalau Keraton Yogyakarta yang hari ini itu 1754 kan. Tuanan ini ya. Tua Sumedang. Saya dengan Polisi. Dan kalau ini ilustrasi tentang peristiwa penyerahan mahkota Kemaharajaan Sunda dari Kerajaan Sunda Pajajaran yang diserahkan ke Kerajaan Sumedang-Larang. Ini tepatnya pada tanggal 22 April 1578. Di rombongan besar Pajajaran masuk ke Sumedang itu pada bulan Ramadan, tanggal 22 April 1578. Sumber primernya kalau di kami ada naskah Warga Jagat. Kalau di Kesultanan Cirebon itu ada naskah Wangsakerta. Jadi dalam naskah itu yang menceritakan tentang peristiwa penyerahan atribut kebesaran
kerajaan Sunda dari Pajajaran ke Sumedang Larang. Nah, mahkota ini dibawa oleh Kanda Galante, ini istilahnya Ya. Kanda Galante. Ya. Sebetulnya beliau ini adalah senopati Pajajaran yang dipimpin oleh Eyang Jayaperkasa, Eyang Nangganan, Eyang Terong, Eyang Kondang Hampa, dan 30 senopati lainnya, serta perangkat dari Pajajaran itu masuk ke Sumedang, termasuk putra mahkota Raja Pajajaran terakhir itu ikut ke Sumedang. Putra dari Raja Pajajaran terakhir itu Prabu Seda Mulia Surya Kancana yang bernama Eyang Aji Mantri, Eyang Sakawayana, yang makomnya di Serang, Cimalaka. Itu putra mahkota Raja Pajajaran terakhir. Ini ilustrasi ini menceritakan peristiwa penyerahan mahkota itu di ibu kota Kutamaya. Ini belum dibangun. Oh, ini belum dibangun. Ya, ini Ya. ibu kota Kutamaya di bawah kepemimpinan Sang Ratu, yaitu Ratu Pucuk Umun Sumedang yang didampingi oleh suaminya, Pangeran Santri, Pangeran Soleh Abdul Rahman. Beliau putra dari Pangeran Pamekaran bin Pangeran Panjunan bin Syekh Datul Kafi Syekh Nurjati. Nah, saat ini Pancer Kakung nasabnya keturunan dari Rasulullah asli. Jadi Sumedang itu sebetulnya keturunan dari Rasulullah Syarif, karena beliau Santri menikah dengan Ratu Pucuk Umun yang melahirkan putra mahkota yaitu Pangeran Angkawijaya, yang kelak setelah menerima mahkota menerima gelar Prabu Gesan Ulun. Prabu itu raja, Gesan tempat, Ulun diabdi. Dia raja untuk diabdi oleh rakyat Sunda. Karena penyerahan mahkota ini untuk Sumedang Larang ada konsekuensi yang harus diterima. Pertama, status dari kerajaan Sumedang Larang berubah. Iya. Dari kerajaan vasal atau kerajaan bagian dari kerajaan induk berubah menjadi kerajaan induk. Dan kedua, wilayah Sumedang Larang setelah menerima mahkota Binokasi meluas, mewarisi wilayah eks kerajaan Pajajaran, setatar Priangan kecuali Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Sebelah barat batasnya Sungai Cisadane. Iya, iya. Kalau hari ini administratifnya masuk ke Provinsi Banten di Tangerang Raya. Iya, betul. Sebelah timur batasnya Sungai Cipamali, administratif sekarang masuk ke Provinsi Jawa Tengah, Brebes. Tengah, ya Brebes ya. Utara batasnya Laut Jawa, selatan batasnya Laut Samudra Hindia. Nah, itu wilayah Sumedang Larang pada masa Prabu Gesan Ulun. Jadi berubah status. Jadi mahkota ini merupakan simbol legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi. Jadi penyerahan mahkota dari Pajajaran ke Sumedang Larang bisa dimaknai adanya bedol kekuasaan, pemasrahan kekuasaan penuh dari kerajaan Pajajaran ke kerajaan Sumedang Larang. Maka inilah yang menjadikan titik di mana kerajaan Sumedang Larang itu sebagai penerus pelanjut dari kerajaan Sunda terakhir. Dengan buktinya adalah mahkota kemaharajan Sunda ada di Sumedang. Ini yang hari ini menjadikan sebuah pijakan dasar kekuatan lahirnya sebuah kebijakan inovatif daerah dengan nilai sejarah. Sumedang memiliki mahkota Binokasi Sang Hyang Pakai. Ini yang menjadikan dasar lahirnya sebuah kebijakan inovatif daerah. Sumedang ditetapkan menjadi puseur budaya Sunda atau disingkat SPBS. Jadi Sumedang Puseur Budaya Sunda itu pijakannya adalah nilai sejarah. Iya. Sumedang memiliki mahkota kemaharajan Sunda Binokasi Sang Hyang Pakai. Nah, ini asal usul purwadaksi lahirnya SPBS di Sumedang. Jadi masyarakat umum harus mengetahui dan mengenal dasar SPBS ditetapkan di Sumedang karena ada mahkota Binokasi di Sumedang. Nah, apalagi gitu ta. Jadi orang Sumedang kedah terang. Ya. Alhamdulillah. Jadi untuk mengetahui sejarah ini agar keberadaan Sumedang Puseur Budaya Sunda itu betul-betul bisa mewujudkan
daya saing daerah berbasis budaya, memperkuat eksistensi budaya daerah, meningkatkan kemajuan kebudayaan dan kepariwisataan di daerah, serta bisa membangun sebuah pembangunan karakter yang berkualitas berdasarkan esensi nilai-nilai mahkota. Terima kasih itu ya Pak. Kalau makamnya ini Pak Saka Prabu Gesanulun yang itu di di Daluhur. Daluhur. Kalau Pangeran Santri dengan Ratu Pucuk Umun ini makamnya di Pasarean Gede, Pasarean Sumedang kota. Ya. Kalau istri Prabu Gesanulun ini Ratu Gedengwaru, makamnya di Cigobang. Cigobang itu di mana Pak? Di bawah Daya Luhur. Oh, mohon. Di anak nanya Pak. Ya. Itu nulisan ya. Nah, udah lagi nih Nah, kronologinya. ini foto Nah, ini Pangeran Arya Surya Atmaja, Pangeran Mekah. Mekah. Ya, disebut Pangeran Mekah karena beliau wafat di Mekah tahun 1921 dan makamnya di pemakaman Ma'la, dan beliau makamnya diistimewakan. Jadi dimakamkan di samping makam istri Rasulullah. Jadi dimakamkan di samping makam istri Rasulullah, Siti Khadijah. Jadi makam Siti Khadijah dan sebelah kanan makam beliau Pangeran Atmaja. Jadi istimewa, beliau diistimewakan oleh kerajaan Arab Saudi pada saat itu. Mohon maaf. Pusaka dunia. Mahkota Kemaharajaan Sunda diberi nama mahkota Binokasih Sang Hyang Pake. Mahkota ini dibuat pada masa Kerajaan Galuh, dibuat oleh Prabu Bunisora tahun 1371 Masehi. Yang menggunakan pertama kali mahkota adalah Prabu Wastukencana, putra dari Prabu Ninggabwana yang gugur di peristiwa Bubat. Dan mahkota ini berestafet sesuai dengan suksesi kepemimpinan Raja-Raja Sunda. Dari Prabu Wastukencana bergeser ke Prabu Anggalarang, dari Prabu Anggalarang bergeser ke Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja. Nah, sebut Sri Baduga Maharaja alias Eyang Jayadewata Pamanarasa karena beliau raja besar, beliau raja kerajaan Sunda, beliau pun raja kerajaan Galuh. Jadi pada masa itu ada dua kerajaan besar di Priangan, kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Oleh Prabu Sri Baduga Maharaja disatukan
menjadi kerajaan Sunda dan ibu kotanya dipindahkan dari Kawali Ciamis dipindahkan ke Pakuan Pajajaran, sekarang Bogor ya. Jadi Pajajaran itu nama kerajaan formalnya adalah kerajaan Sunda, ibu kotanya di Pakuan Pajajaran Bogor. Nah pada saat Raja Pajajaran terakhir yaitu Prabu Sedamulya Surya Kancana memerintahkan kepada Senopati Pajajaran yang dikenal Kanda Galante dipimpin oleh Eyang Jaya Perkasa itu diperintahkan untuk menyerahkan mahkota Binokasi dari Pajajaran ke Sumedang-Arang. Tadi yang saya cerita rombongan besar Pajajaran masuk ke Sumedang pada bulan Ramadan tanggal 22 April 1578 dan Pajajaran menyatakan diri burak. Jadi burak itu menghancurkan dirinya sendiri karena oleh faktor politik pada saat itu. Situasi kondisi Pajajaran sudah tidak bisa dipertahankan kembali. Jadi bukan kalah perang, tapi memburakkan diri. Ada faktor-faktor yang diputuskan oleh sang raja terakhir Pajajaran untuk burak. Nah ini peninggalannya. Ada gelang. Nah, ini satu perangkat bambu, ada pinggang, ada gelang, dan ini motifnya Batara Indra dan detailnya ini detail kesundaan. Ada motif bunga sangkut puja kusuma, ada mangkuk gelang, ciri-ciri Sunda, ada bunga teratai. Ini Masya Allah, emas apa ya? Motif-motif ini memiliki filosofi tersendiri. Di Batara Indra ini kan wujud dari sebuah perjuangan. Jadi perjuangan apa yang harus diperjuangkan? Yang diperjuangkan itu adalah lebih kepada makna yang terkandung di dalam sebuah mahkota kemaharajaan Sunda yang diberi nama Binokasi Sangyang Pake. Jadi Binokasi itu artinya nilai kasih sayang, Sangyang Pake artinya nilai kasih sayang harus dipergunakan nilai tertinggi dalam kehidupan. Karena nilai kasih sayang ini merupakan sumber daya lahirnya sebuah sistem tatanan nilai. Dari kasih sayang melahirkan nilai gotong royong, toleransi, musyawarah mufakat, melahirkan nilai keadilan dan kebijaksanaan dan seterusnya. Jadi bicara Binokasi, bicara mahkota ini, bicara hidup dia, tentang kehidupan. Jadi kalau kita bicara sejarah budaya, bukan hanya kita bicara tentang masa lalu saja, bukan kita bercerita tentang nostalgia, romantisme, kebesaran masa lalu, tapi bicara budaya itu bicara tentang esensi nilai. Dan value ini, nilai ini harus hidup dalam sistem kehidupan, generasi ke generasi seterusnya. Nah itu. Jadi nilai ini yang harus hidup. Oh nilai, sangat baik sekali apabila kita melaksanakan seperti ini. Wah, ternyata sudah seperti ini, sudah lama sekali keadaan sudah itu. Cek budak orang itu keren, sangat keren. Jadi upami nyarios budaya Sunda mah, ya orang bicara tentang kebudayaan peradaban. Jadi bicara tentang peradaban. Ini yang hakiki, prinsip-prinsip sebagai makhluk yang beradab, ya sumber nilainya dari Binokasi Sangyang Pake. Masya Allah, ya. Betul-betul. Sejak dulu kita teruskan ya perjuangan para leluhur kita. Ini bukti nyata. Ya, cekapnya. Jadi
Atur nuhun ya Pak. Kalau lagi mana bisa kafe masak dia. Sangat terawang dan memang ikonik bangunan